Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan video presentasi ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang dibimbing oleh Ibu Yani Anistiasari SPD MKom. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Selain itu, saya juga menyampaikan rangkuman dari artikel ilmiah yang mengulas teknik pembelajaran berbasis relevansi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih jelas, terutama dalam konteks dunia pendidikan. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran atau learning approach adalah cara pandang atau landasan filosofis yang mendasari proses pembelajaran. Pendekatan ini bersifat umum, menjadi dasar dalam merancang strategi, metode, dan model pembelajaran, serta berlandaskan pada teori belajar seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan humanistik. Ciri-cirinya meliputi sifatnya yang makro, memberikan arah dasar pembelajaran, dan tidak mengatur teknik pelaksanaan secara langsung. Contohnya adalah pendekatan konstruktivistik yang menekankan peran aktif siswa serta pendekatan saintifik yang menggunakan langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran atau learning strategy adalah rencana tindakan menyeluruh yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi ini merupakan penjabaran dari pendekatan ke dalam pola umum pelaksanaan yang lebih operasional. Karakteristik strategi pembelajaran antara lain bersifat umum namun lebih spesifik dibanding pendekatan, menentukan teknik dan prosedur pengajaran, serta berfungsi sebagai rencana operasional dari pendekatan. Contoh strategi pembelajaran yang sering digunakan di antaranya adalah strategi pembelajaran aktif atau active learning, strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction strategy. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran atau learning method adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran di dalam kelas. Metode ini bersifat praktis dan operasional serta langsung diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Beberapa karakteristik metode pembelajaran meliputi sifatnya yang mikro atau rinci, pelaksanaannya yang dilakukan secara langsung oleh guru, dan penyesuaiannya terhadap tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta materi yang diajarkan. Contoh metode yang umum digunakan adalah metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Lalu yang terakhir ada model pembelajaran. Model pembelajaran atau learning model adalah kerangka konseptual yang sistematis yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Model ini dikembangkan berdasarkan pendekatan dan strategi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, serta dirancang agar dapat digunakan serta berulang dalam konteks pembelajaran yang berbeda. Ciri khas dari model pembelajaran adalah adanya langkah-langkah sistematis atau sintaks, struktur yang terorganisir dan dapat direplikasi, serta memiliki landasan teoritis dan karakteristik khusus yang membedakannya satu sama lain. Beberapa contoh model pembelajaran yang umum digunakan antara lain: discovery learning, problem-based learning, project-based learning, dan inquiry-based learning. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Baik, dimulai dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan sudut pandang atau landasan filosofis dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini bersifat luas menjadi dasar dalam merancang strategi maupun metode. Contohnya seperti pendekatan konstruktivistik yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik atau pendekatan humanistik yang menekankan pada perkembangan pribadi siswa. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran.
Strategi merupakan rencana umum yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini lebih spesifik dibandingkan pendekatan dan berfungsi untuk menentukan langkah-langkah besar dalam kegiatan belajar. Contohnya seperti strategi pembelajaran aktif yang mengajak siswa terlibat secara langsung atau strategi pembelajaran kooperatif yang mengandalkan kerjasama antar siswa. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk melaksanakan strategi yang sudah dirancang. Metode ini bersifat teknis dan operasional, serta dilakukan langsung oleh guru dalam proses belajar mengajar. Contohnya adalah metode ceramah, metode diskusi, dan metode demonstrasi. Terakhir, kita masuk ke model pembelajaran. Model adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal hingga akhir. Model pembelajaran ini biasanya sudah memiliki tahapan-tahapan yang jelas dan bisa diterapkan secara konsisten. Contohnya adalah model discovery learning atau problem-based learning yang mendorong siswa untuk memecahkan masalah melalui proses belajar yang aktif dan mandiri. Jadi, meskipun keempat istilah ini sering digunakan dalam konteks yang mirip, masing-masing memiliki peran dan tingkat yang berbeda dalam proses perencanaan pembelajaran. Kemudian ini adalah artikel ilmiah dari Science Direct tentang teknik pembelajaran yang berjudul Relevant Based Teaching Technique and Overview of Option, penulis Douglas R. Thomas, jurnal Procedia Social and Behavioral Science. Dan ini adalah link artikelnya. Berikut ini adalah ringkasan mengenai artikel. Artikel ini membahas berbagai teknik pembelajaran berbasis relevansi atau relevance-based teaching technique yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Teknik-teknik tersebut meliputi penggunaan teknologi dan pembelajaran daring, simulasi, permainan edukatif, seni, narasi, pembelajaran berbasis masalah atau konteks, dan refleksi. Setiap teknik dirancang untuk melengkapi metode pengajaran tradisional dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Selain itu, teknik RBTTS juga mendorong siswa untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Dapat disimpulkan secara keseluruhan, komponen pembelajaran memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan untuk menciptakan proses belajar yang efektif. Pendekatan menjadi dasar filosofis, strategi merancang langkah umum, metode berperan sebagai cara teknis, dan model menggambarkan alur pembelajaran secara sistematis. Sementara itu, teknik pembelajaran berbasis relevansi atau RBTTS seperti teknologi, simulasi, dan narasi membantu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa karena materi dikaitkan dengan pengalaman nyata sehingga lebih bermakna. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah dipresentasikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai unsur-unsur penting dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Yani Anistiasari, SPDM-Kom, atas tugas dan arahan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.